Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat kita beribadah baik di tempat ini, baik secara online juga. Karena itu mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kita bangkit berdiri, nyanyikan pujian. Agung dan mulialah Tuhanku, haleluya. Dan mulialah Tuhanku, sempurnalah perbuatan tangan-Mu yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Tuhan Yesus, haleluya. Sempurnalah perbuatan tangan-Mu yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Dan mulialah Tuhanku, maha besar perbuatan tangan-Mu. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur sembahlah Dia, sembah Engkau Allah yang. Saya undang Bapak Joko untuk berdoa. Sembah Engkau Yesus keselamatanku, ku sembah Kau Roh yang Kudus kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau, ku sembah Kau, sembah Kau Allah yang maha besar. Ku sembah Kau Yesus keselamatanku, ku sembah Kau Roh yang Kudus kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Oh, ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Mari saudara-saudara yang terkasih, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pagi hari ini Tuhan, kami sungguh mengucap syukur dan terima kasih. Bapa yang kami kenal, yang kuasa dan kasih-Nya tidak pernah berubah bagi kami.
Pemeliharaanmu dan penyertaanmu begitu sempurna atas kami, Bapa. Oleh karena itu pagi hari ini kami dengan segenap hati kami mau datang kepadamu. Kami mau menyembah, memuji Engkau, Bapa. Kiranya kamu urapi ke ibadah ini, Bapa. Sehingga tanpa terkecuali kami semuanya boleh memperoleh berkat, yaitu berkat yang terbesar. Firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu pagi hari ini boleh kami terima dengan sukacita, Bapa. Kami siap mau duduk diam, kami mau menyembah, memuji Engkau. Kami serahkan ibadah ini hanya dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Saudara berbahagia dan senang ada di rumah Tuhan. Haleluya. Dan kita akan menyanyikan pujian. Dan setelah ini saya persilahkan untuk Viovi maju ke depan. Untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Nyanyikan pujian. Berjalan bersama Dia. Bersama Dia ku tak takut, berjalan bersama Dia ku sentosa. Takut bahaya selamanya. Ku yakin ku tak sendiri, Yesus berjalan bersama Dia. Haleluya. Bersama Dia ku tak takut, jalan bersama Dia ku sentosa. Haleluya. Tak takut bahaya selamanya. Ku yakin ku tak sendiri, Yesus besertaku. Haleluya. Nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Haleluya. Nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Oh, nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Ku yakin ku tak sendiri, Yesus. Yuk maju ke depan, haleluya. Oh, jalan bersama Dia kita takut. Oh, berjalan bersama Dia ku sentosa. Tak takut bahaya selamanya. Ku yakin ku tak sendiri, Yesus besertaku. Oh, nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Ku yakin ku tak sendiri, Yesus. Oh, nyanyi haleluya. Nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Oh, nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Ku yakin, ku yakin, ku yakin, ku yakin, ku yakin, ku yakin ku tak sendiri, Yesus tahu. Selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Pada pagi hari ini, VOV sudah berusia 13 tahun. Jadi 13 tahun lalu, Bapak Gembala membentuk VOV ini. Saya juga waktu itu, pas kebetulan Bapak Gembala itu, perkututnya itu menang juara 1 ke Jawa Barat.
Jadi saya juga mikir, aduh, kita sebagai anak Tuhan jangan sampai kalah sama perkutut. Jadi makanya sebetulnya VOV oleh Bapak Gembala 13 tahun lalu ya. Dan kita ini bersyukur ya, karena selama ini kita kalau nyanyi itu udah nggak pakai not lagi, saudara. Begitu lagu diputar 2-3 kali, langsung bisa nyanyi. Dan saya terima kasih oleh Pak Charlie yang bisa mengeset ya, nggak pakai not tapi bisa nyanyi gitu loh. Yang penting hasilnya gitu ya. Terima kasih Pak Charlie dengan pelayanannya yang dia begitu sibuk ya, tapi masih tetap melayani di VOV. Dan ini VOV ini sebenarnya Pak Gembala juga pernah bercerita ya, menyaksikan ya, bahwa Allah bertahta di atas puji-pujian. Nah, kita imani itu terus, dan sampai hari ini semua anggota VOV, puji Tuhan, diberkati dengan limpah. Dan saya bersyukur kalau pada pagi hari ini kita semua diberkati dengan limpahnya di atas puji-pujian. Karena Allah bertahta di atas puji-pujian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oleh karena cintanya, damai di hati.
Haleluya. Berjalan bersama Yesus selalu manis. Di luar itu pahit. Amin. Puji nama Tuhan. Kita memuji nama Tuhan. Kita nyanyikan pujian. Besarkan nama Tuhan. Pujilah Dia. Hanya nama Yesus yang selalu ditinggikan dan dimuliakan. Siapkan hatimu, kita bersama-sama untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian. Engkau ada bersamaku, bersamamu ya Tuhan. Berdiri bersamamu Tuhan, bersamamu Tuhan, ku lewati semua perkenanan yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak
undang Bapak Yonatan untuk berdoa buat firman Tuhan. Kuati semua perkenananmu ya kegunaan Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar sekali lagi bersama-Mu anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah, anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah kami yang luar biasa. Kami merasakan penyertaan-Mu yang begitu besar bagi kehidupan kami Tuhan. Terbukti sampai di akhir bulan Juli ini Tuhan, kami boleh merasakan penyertaan-Mu, kami boleh merasakan pimpinan-Mu yang begitu luar biasa. Karena Engkau yang menetapkan langkah-langkah kehidupan kami Tuhan. Patutlah kami berharap, berdoa bersungguh-sungguh kepada Engkau Tuhan, menyerahkan segala sesuatunya kehidupan kami, langkah hidup kami, hari lepas hari hanya kepada-Mu Tuhan. Hari ini kami bersyukur, kami boleh ada di tempat ini, kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan yang kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu. Dengan hati kami yang penuh sukacita Tuhan, kami merasakan Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Roh Kudus-Mu melawat kami semua yang hadir pada siang hari ini. Dan kami mulai rasakan Tuhan, ada sesuatu yang luar biasa ketika kami pulang tidak seperti kami datang. Tapi kami pulang dengan kemenangan daripada Engkau. Kami pulang dengan membawa mujizat daripada-Mu. Kami berpulang juga dengan membawa sukacita daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan menyiapkan hati kami untuk kembali mendengarkan firman-Mu Tuhan. Karena kami tahu hanya firman-Mu yang memberikan kekuatan kepada kami Tuhan. Sebab itu Tuhan, Engkau singkapkan firman-Mu pakai hamba-Mu pada siang hari ini. Dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan dari tempat yang maha tinggi. Kuduskan tempat ini Tuhan, sucikan kami semua di tempat ini Tuhan. Dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Agar firman-Mu yang sebentar ditaburkan tidak berlalu begitu saja, tapi boleh tetap tertanam, bahkan bertumbuh berbuah-buah dalam kehidupan kami. Segala puji, hormat, dan kemuliaan bagi Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Pemberitaan firman Tuhan, saya akan serahkan kepada hambanya, Bapak Pendeta dari Sondak. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat kita bertemu dan selamat kita memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Saya sungguh bersyukur di pagi hari ini kita boleh ada, ini semua hanya karena anugerah Tuhan.
Ini semua hanya karena kebaikan Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidup pribadi kita. Tanpa Tuhan kita tidak dapat melakukan segala sesuatu, dan tanpa Tuhan kita tidak dapat mengerjakan segala sesuatu. Kalau kita ada di pagi hari ini semuanya karena kebaikan Tuhan, karena anugerah Tuhan. Ini semua merupakan satu kesempatan yang Tuhan beri bagi kita menikmati kasih Tuhan melalui ibadah di pagi hari ini. Terima kasih buat Ibu Gembala, Tante Melani yang boleh mempercayakan saya melayani Bapak Ibu Saudara dengan firman Allah, bahkan dapat beribadah secara bersama-sama. Ini merupakan satu kehormatan dan Tuhan memberkati. Tema bulan Juli yang telah Bapak Ibu Saudara dengar dalam kitab Amsal 23 berperikop, belilah kebenaran. Mari kita akan baca secara bersama-sama kembali untuk mengingatkan akan perkataan Allah yang telah kita dapatkan, dan kita akan lihat sesuatu lagi di pagi hari ini dalam perikop belilah kebenaran. Amsal 23 ayat yang ke-23. Mari kita akan baca secara bersama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan, dan pengertian. Belilah kebenaran dan janganlah atau jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan, dan pengertian. Dalam pasal ini adalah nasihat demi nasihat yang disampaikan oleh raja yang bernama Salomo. Nasihat-nasihat ini mendorong kita berdasarkan pengalaman yang diilhamkan oleh Roh Allah, berdasarkan apa yang telah dia jalani, apa yang telah dia dapatkan, sehingga dia mencatat dan dia menuliskan tentang perkataan-perkataan yang memberikan dorongan kepada kita untuk setiap hari memperbaharui perjalanan hidup pribadi kita. Untuk setiap hari kita selalu berada dalam jalan-jalan Tuhan. Salah satu bagian yang telah kita baca pada kesempatan ini adalah tentang kebenaran, dan kemudian didikan, hikmat, didikan, dan pengertian. Tapi pada kesempatan ini yang ingin kita lihat adalah tentang kebenaran. 4 hal ini kita tidak bisa lupakan dan tidak boleh lupakan dalam perjalanan hidup ini. Bahwa kebenaran itu harus jadi bagian kita. Kemudian hikmat itu, didikan itu, dan pengertian itu harus selalu menjadi bagian kita. Saya tidak akan berbicara tentang hikmat, didikan, dan pengertian, tapi seperti yang Bapak Ibu Saudara-saudara sudah mengetahui tentang kebenaran, ada sesuatu yang sangat luar biasa yang diungkapkan Tuhan tentang bagian ini. Adalah sumber yang tidak ada kepalsuan. Semuanya bersumber dari Tuhan. Segala sesuatu asal muasalnya, keutuhannya, tidak ada yang tidak dapat diukur, yang tidak bisa dikatakan kepalsuan. Ada kepalsuan di dalamnya, sehingga ada perkataan-perkataan Allah yang kita serap dari dalamnya yang bersumber dari Tuhan. Itulah yang harus kita dapatkan, itulah yang harus kita miliki. Firman Allah katakan belilah. Kata beli ini bukan hanya pengertian dalam tukar menukar uang, tapi pengertiannya di sini juga mengandung arti dapatkan. Mari kita dapatkan itu, mari kita miliki itu. Mari kita mendapat kembali, memperoleh kembali. Kenapa dikatakan mendapatkan kembali? Kenapa dikatakan kita harus memperoleh kembali? Karena ada sesuatu yang pernah kita dapatkan dan kemudian lepas dari kita. Kata firman Allah, dapatkan itu kembali. Peroleh itu kembali. Bagi yang belum pernah dapatkan itu, dia harus mendapatkan itu yang dalam tanda petik yang kita tahu adalah kebenaran. Kebenaran ini bersumber dari Tuhan. Yang harus kita peroleh hari demi hari, bahkan harus diperbaharui dalam hidup pribadi kita sehari-hari. Itu harus selalu ada di dalam hidup pribadi kita, tanpa kita sadari. Kalau kita tidak dapatkan itu setiap hari berulang kali,
tanpa kita sadari juga itu akan terkikis sedikit demi sedikit sehingga kebenaran Allah dalam hidup pribadi kita tidak akan ada lagi dalam perjalanan kita. Kenapa kebenaran itu? Kenapa hal-hal yang bersumber dari Tuhan itu harus ada dalam hidup pribadi kita? Karena itulah yang akan menentukan arah perjalanan hidup pribadi kita. Sehingga kita dapat membedakan mana yang salah, mana yang benar, mana yang berkenan kepada Tuhan, dan mana yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mana yang menyukakan hati Tuhan, dan mana yang tidak menyukakan hati Tuhan. Itulah yang harus kita dapatkan dalam hidup pribadi kita. Dalam kitab Roma, supaya kita dapat membedakan manakah kehendak Allah dalam hidup pribadi kita. Dalam perjalanan hidup pribadi kita. Itu yang harus kita peroleh. Itu yang harus kita dapatkan dalam hidup pribadi kita. Dalam Mazmur pasal yang ke-26 tentang kebenaran apa yang disampaikan oleh penulis Mazmur ini. Mazmur pasal yang ke-26. Ayat yang ketiga berkata demikian. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaranmu. Sebab mataku, ungkapan ini merupakan satu tindakan di mana dalam perjalanan hidupnya harus selalu terarah kepada Tuhan. Jujur atau tidak jujur dalam perjalanan hidup kita ini. Apakah perjalanan hidup ini selalu tertuju kepada kebenaran Tuhan? Dalam Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran karena firman itu adalah kebenaran. Apakah ini selalu ada dalam hidup pribadi kita setiap hari? Mana lebih banyak yang kita gunakan? Membaca Alkitab atau chat dengan yang lain? Mana yang kita gunakan? Tanpa kita sadari bisa setengah jam, 1 jam kita berada di dunia TikTok. Tanpa kita sadari otak pikiran kita mulai tergeser dengan hal-hal yang benar. Mataku terarah kepada Tuhan. Hidupku terarah kepada kebenaran. Amin. Masihkah ada kebenaran dalam hidup pribadi kita yang bersumber dari Tuhan? Masihkah ada sesuatu yang murni, yang semuanya bersumber dari perkataan Allah itu ada dalam hidup pribadi kita? Pertanyaannya, kenapa kita butuh itu? Kenapa kita sangat menginginkan ini? Dan tidak boleh dilepaskan. Karena itulah yang akan mengarahkan perjalanan hidup pribadi kita. Berikut, kalau kita sudah tahu ini sangat menentukan Allah di dalam Yesus Kristus dengan perkataan-perkataannya yang bisa mengarahkan hidup pribadi kita berdasarkan kebenaran Tuhan, berdasarkan perkataan Tuhan. Kalau kita tahu itu butuh, harus ada dalam hidup pribadi kita. Kenapa kita tidak gunakan itu dalam hidup pribadi kita sehari-hari? Pertanyaannya, bagaimana kita peroleh? Saya ingin membagi saudara dalam satu peristiwa di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-24. Mari Bapak Ibu perhatikan baik-baik dalam kitab Kejadian pasal 24. Ada beberapa ayat yang akan kita baca secara cepat pada pagi hari ini. Dalam kitab Kejadian pasal 24, kita akan melihat pada bagian ini, kebenaran itu dapat kita peroleh melalui doa. Kejadian pasal yang ke-24 ayat yang ke-10. Kejadian 24 ayat yang ke-10 berkata demikian. Kemudian hamba itu mengambil 10 ekor dari unta tuannya dan pergi dengan membawa berbagai barang berharga kepunyaan tuannya. Demikianlah ia berangkat menuju arah Mesopotamia ke Nahor. Di sana disuruhnyalah unta itu berhenti di luar kota dekat suatu sumur. Pada waktu petang hari, waktu perempuan-perempuan keluar untuk menimba air, lalu berkatalah ia, Tuhan, ini doa, ini harapan kepada Tuhan, ini permohonan kepada Tuhan. Tuhan Allah, Tuanku Abraham,
Buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Di sini aku berdiri di dekat mata air dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. Kiranya terjadilah begini anak gadis kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu supaya aku minum, dan yang menjawab, minumlah. Dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Dialah kiranya yang kau tentukan. Dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu Ishak. Maka dengan begitu aku akan ku ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada Tuanku itu. Sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ribka yang lahir bagi Betuel, anak laki-laki Milka, istri Nahor, saudara Abraham. Buyungnya dibawanya di atas bahu. Anak gadis itu sangat cantik parasnya. Seorang perawan belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya lalu kembali naik. Lalu kata firman Tuhan ayat 17, kemudian berlarilah hamba itu mendapatkannya serta berkata, tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Dijawabnya, minumlah Tuhan. Maka segera diturunkannya buyungnya itu ke tangannya serta diberinya dia minum. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, baiklah untuk unta-untamu juga. Kutimba air sampai semuanya puas minum. Kemudian segera tuangnya air yang dipunya itu ke dalam tabungan, lalu berlarilah ia sekali lagi ke sumur untuk menimba air, dan ditimbanya lah untuk semua unta orang itu. Dan orang itu mengamat-amatinya dengan berdiam diri untuk mengetahui apakah Tuhan membuat perjalanannya berhasil atau tidak. Setelah unta-unta itu puas minum, maka orang itu mengambil anting-anting emas yang setengah sikal beratnya dan sepasang gelang tangan yang 10 sikal emas beratnya, serta berkata, anak siapakah engkau? Baiklah, katakan kepadaku, adakah di rumah ayahmu tempat bermalam bagi kami? Lalu jawabnya kepadanya, ayahku Betuel, anak Milka yang melahirkan bagi Nahor. Lalu kata gadis itu, baik jerami, baik makanan unta banyak pada kami, tempat bermalam pun ada. Lalu berlututlah orang itu dan sujud menyembah Tuhan. Perhatikan ayat 27 serta berkata, terpujilah Tuhan, Allah Tuanku Abraham, yang tidak menarik kembali kasihnya dan setianya dan kebenarannya dari Tuanku itu, dan Tuhan telah menuntun aku di jalan ke rumah saudara-saudara Tuhan. Terpujilah Tuhan Allah Tuanku Abraham, yang tidak menarik kembali kasihnya dan setianya dan kebenaran Tuhan itu kepada Abraham. Tuhan itu yang telah memberi tugas kepada hambanya untuk mencari anak mantu. Tidak boleh bawa Ishak. Kamu pergi ke sana, ke daerah Mesopotamia. Cari. Kepercayaan yang besar dia terima. Itu tidak mudah. Kebenaran apa yang bisa kita lihat di sana? Dia naikkan doa kepada Tuhan. Pada ayat yang di situ dikatakan begini, ayat yang ke-14. Tolong di ayat yang ke 12, Tuhan Allahku, Tuhanku, buatlah kiranya tercapai tujuanku. Ini doa. Tuhan, saya memiliki tugas. Biarlah apa yang ditugaskan oleh Tuanku Abraham itu tercapai. Saya ingin tanda. Kalau ada seorang perempuan yang memberi minum kepadaku dan kepada unta-untaku tanpa dia tawarkan. Kata firman Allah, lakukan kembali
Kita telah kehilangan kasih kita yang semula. Saya berjumpa dengan seorang bapak di sebuah gereja di sebuah daerah. Saya pernah berada di daerah itu. Kebaktian 7:30 pagi. Jam 7 dia sudah duduk. Jam doa jam 7 malam. Lagi 15 menit. Itu udah terlambat baginya. Dia sudah duduk mempersiapkan diri berdoa. Begitu terus. Dan dia katakan begini. Saya ini pimpinan di salah satu badan usaha milik negara. Kalau saya sudah duduk dan karyawan saya atau bawahan saya terlambat, saya pasti marah. Jadi itu saya tempatkan dalam hidup pribadi saya. Statusnya sebagai anak Tuhan. Ketika saya terlibat dalam pelayanan. Saya harus duduk lebih awal. Saya diam. Dia tidak banyak ngomong. Dia hanya senyum. Dari kantor pergi ke tempat ke gereja. Istrinya telepon, Pak, jam 7 ada doa. Ma, tidak mungkin saya menjemput mama. Bawa mobil atau naik mobil, cari mobil, kita ketemu di gereja. Kalau saya jemput mama, mama terlambat dan saya terlambat. Salah kita sama Tuhan. Satu kali oke. Tapi saya lihat konsistennya dia. Terus menerus dia lakukan. Saya ingin lakukan itu terus bagi Tuhan. Ada berapa banyak kali tanpa kita sadari, mulai hilang hal-hal yang bersumber dari Tuhan. Yang pernah kita kerjakan, yang pernah kita lakukan dalam hidup pribadi kita. Kata firman Allah, dapatkan kembali. Miliki itu kembali. Lakukan itu kembali dalam perjalanan hidup pribadi kita. Kalau waktu-waktu yang sebelumnya, sebelum dunia pandemi ini terjadi, kita begitu kuat di dalam Tuhan. 2 tahun merubah segala sesuatu. Kembalikan hal-hal yang pernah hilang itu dalam hidup pribadi kita. Haleluya. Haleluya. Biarlah itu jadi bagian pribadi kita. Biarlah itu selalu ada dalam hidup pribadi kita. Anak yang bungsu di dalam kitab Lukas pasal yang ke-15. Dia meninggalkan rumah bapaknya. Pergi. Pada satu titik. Dia kehabisan segala sesuatu. Pikirannya ingat rumah Bapa. Apa yang pernah ada di rumah Bapa? Ada sesuatu yang pernah tertinggal dalam pikirannya tentang kehidupan rumah Bapa. Apa yang pernah dikerjakan oleh bapaknya kepada dia, dia ingat itu. Kalau dia hanya mengingat dan tidak bertindak untuk kembali, dia akan tetap ada di sana. Tapi dia mendapatkan itu kembali dengan cara dia kembali kepada rumah Bapa. Itu cara mendapatkan kembali kebenaran yang pernah hilang, yang hilang dalam hidup pribadi kita. Seandainya tidak ada gunanya Tuanku saya memberitahu, sekedar Tuanku tahu, kami tidak akan menyembah patung yang Tuhan dirikan. Ini Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ini real, ini nyata. Dia bisa lawan. Saya berada di gereja ribuan orang, duduk di belakang. Pendeta khotbah.
Saya baca Alkitab, saya lihat, wow, benar, smartphone lebih cepat dari buku Alkitab. Betul kan? Tak, 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 tak. Saya lihat, teman saya yang khotbah. Saya buka, saya lihat, selesai. Belum sampai 5 menit, pendeta itu khotbah. Di samping saya, Alkitabnya sudah berwarna. Yang saya sedih, tidak jauh dari saya, agak ke kanan sedikit. Supaya anak itu tidak ribut. Dikasih handphone dan dia mulai begini. Ada mobil di situ. Orang tuanya tenang saja. Di samping saya lagi WA. Di samping saya lagi YouTube. Lagi chatting. Ada pendeta yang khotbah di depan. Belum patung yang berdiri. Baru handphone. Kita tidak kuat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kita minta kebenaran Allah. Tapi kita tidak kuat membedakan mana yang benar dan mana yang salah dalam hidup ini. Selesai persembahan, nyanyi, kami memuji kebesaran-Mu. Karena pendetanya lihat ada yang mengkilat di depan, dia panggil pendeta Keri Sondak, tolong sampai beri maju ke depan bawa doa berkat. Kaget saya ke depan. Jujur Bapak Ibu, saya tidak kuat mengangkat tangan saya kepada Tuhan. Saya menangis. Saya bilang, Tuhan munafik. Giliran mendapatkan berkat angkat tangan. Tapi giliran mendengar firman Allah yang didengar bukan firman. Di mana kebenaran itu? Menangis saya. Itu yang terjadi kepada umat Allah di hari-hari ini. Tanpa kita sadari kita menolak hal-hal yang benar dari Tuhan. Yang justru akan mengarahkan perjalanan hidup kita kepada Tuhan. Mereka dihukum. Tapi karena ada kebenaran Allah. Coba lihat apa yang didapatkan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Haleluya. Tuhan dimuliakan. Diberikan jabatan yang lebih tinggi. Itu kalau ada kebenaran. Makanya firman Allah katakan jangan jual. Jangan lepaskan itu dari dalam hidup pribadi kita. Biarlah itu jadi bagian kita. Kalau di pagi hari ini setiap anak Tuhan hidup di dalam kebenaran. Ada sesuatu yang selalu dikerjakan Tuhan bagi kita. Menolong kita dan memberkati kita. Mari kita berdiri bersama-sama. Ku ingin menikmati. Haleluya, puji Tuhan. Amin, amin, haleluya. Amin, amin, haleluya. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding dengan Yesus kekasihku. Katakan kembali, ku ingin menikmati Tuhan. Menikmati. Amin.
mata air jernih. Kekayaan akan kasih terang. Amin, haleluya. Tak sebanding dengan Yesus kekasihku, menikmati, haleluya, katakan kau berharga Tuhan, harga menikmati, menikmati sebelum kita nyanyikan sekali lagi pujian ini dan kita berdoa, apakah masih ada hal yang benar dalam hidup pribadi kita yang bersumber dari Tuhan, atau tanpa kita sadari itu mulai berkurang atau mulai hilang? Simpson berkata, seperti yang sudah-sudah aku akan melepaskan, tapi dia tidak tahu Allah telah meninggalkan dia. Dapatkan kebenaran itu, sumbernya dari Tuhan. Perkataan Allah itu ada dalam hidup kita. Dia akan arahkan hidup pribadi kita. Nikmati Tuhan, jangan lepaskan Tuhan. Dia akan memberkati kita. Menikmati, menikmati, menikmati. Nyanyikan pujian ini, refnya saja. Haleluya. Menikmati Tuhan. Menikmati Yesus. Di setiap waktu kau berharga, menikmati, menikmati dalam kekekalan kau mulia, dalam kekekalan kau mulia. Ini doa kami kepada Tuhan. Biarlah sumber kebenaran yang datangnya dari Tuhan itu jadi bagian kami. Sehingga Tuhan adalah kebenaran itu dalam perkataan-Mu mengarahkan kami. Membuat kami dapat membedakan mana yang salah dan mana yang benar. Dan umat-Mu melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Dan ketika umat-Mu hidup di dalam kebenaran Allah, ditolong Tuhan dan dibela oleh Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara diberkati firman Tuhan pada hari ini. Haleluya. Terima kasih buat hambanya, Bapak Pendeta Giri Sondak yang sudah menyampaikan
kebenaran firman Tuhan untuk mengingatkan kita kembali. Haleluya. Dan selanjutnya saya serahkan pada Stephen untuk menyampaikan pengumuman. Haleluya. Minggu depan ada ibadah PDMS yang diawali dengan doa Biston jam 8 pagi. Dan jam 8.25 ibadah disertai dengan perjamuan kudus. Bagi Bapak Ibu yang berada di luar kota maupun di luar negeri, bisa mengikuti melalui Zoom ibadah melalui meeting ID dan passcode yang terdapat di layar. Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ibu Fungling atau Ibu Lingling. Dan bagian di rumah juga untuk mempersiapkan roti dan anggur untuk mengikuti perjamuan kudus. Kami mengundang seluruh Bapak Ibu dan jemaat untuk mengikuti ibadah Biston malam tanggal 2 Agustus jam 7:30 malam sampai jam 8:30 malam. Untuk meeting ID dan passcode bisa menghubungi Ibu Fungling atau Ibu Lingling. Kami juga mengundang anak-anak sekolah minggu untuk mengikuti ibadah on-site jam 8.25 di tempat ini. Untuk informasi sekolah minggu lebih lanjut bisa menghubungi Ibu Heni atau Ibu Sandy. Kami juga mengundang untuk usia tunas kelas 5 sampai kelas 9 untuk mengikuti ibadah Zoom, meeting ID, dan passcode sesuai yang terdapat di layar. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi Ibu Mary atau Ibu Sandy. Selanjutnya kami juga mengundang seluruh remaja dan usia muda, dewasa muda PDMS untuk mengikuti ibadah setiap hari Sabtu jam 7:30 malam bersama Pendeta Nemo Bahari. Untuk meeting ID dan passcode sesuai dengan tertera di layar, dan untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi Ibu Fungling atau Ibu Lingling. Kami juga mengucapkan ulang tahun kepada Bapak Ibu yang berulang tahun di bulan Juli, pada Ibu Belinda Korina, Bapak Pendeta Revia Wandatu, Ibu Irma, Ibu Trasusti, Ibu Ira, Bapak H. Purnawan Hadi, Ibu Juli, Bapak Zain Gunadi, Bapak Hakimoy. Setelah ini juga kami mohon pada Bapak Pendeta Geri untuk mendoakan jemaat yang berulang tahun, dan bagi jemaat yang berulang tahun boleh untuk maju ke depan didoakan. Kami juga mengapresiasi Bapak Ibu yang terus mengikuti ibadah ini dengan protokol ibadah PDMS dengan menggunakan masker, jaga jarak, tidak berkerumun, dan menghindari jabat tangan. Setelah ibadah selesai, Bapak Ibu kami perhatikan untuk tetap duduk di tempat masing-masing dan mengikuti arahan asyir. Bagi persembahan bisa memasuki ke amplop persembahan yang berada di kursi masing-masing dan dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang berada di luar. Sekian pengumuman dari saya. Happy Sunday, God bless you. Terima kasih buat Stephen yang sudah menampilkan pengumuman. Dan kita akan akhiri sesuai dengan tadi yang sampaikan, yang berulang tahun yang hadir pada hari ini. Nanti boleh berdiri, nanti hambanya Bapak Pendeta Geri untuk berdoa buat yang ulang tahun. Kita nyanyikan pujian. Besar anugerah-Mu. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih semakin hari, semakin bertambah. Besar semakin hari, semakin hari, semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Surga kami datang kepada Tuhan. Di akhir ibadah kami, di hadapan Tuhan, anak-anak-Mu yang berhari ulang tahun. Tidak ada satupun dalam hidup kami yang dapat kami tambahkan dalam perjalanan hidup kami untuk membuat kami bertambah dalam usia kami. Ketika Tuhan mempercayakan kekasih-kekasih ini, anak-anak-Mu berhari ulang tahun Tuhan. Doa kami kepada Tuhan diberkati oleh Tuhan. Ketika Tuhan mempercayakan usia, umur yang ditambahkan Tuhan, diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada rencana Allah, berkat Allah
yang akan dikaruniakan bagi kekasih-kekasih yang bertambah umurnya oleh karena Tuhan mengerjakan hal-hal yang besar dari Tuhan dan hidup ditolong Tuhan. Sehat-sehatkan Tuhan. Sehingga umur yang ditambahkan digunakan bagi Tuhan untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Berkat Allah ada bagi kekasih-kekasih ini yang berhari ulang tahun. Terima kasih banyak Tuhan. Apabila umat-Mu akan kembali ke tempat masing-masing dalam penyertaan Tuhan, tiba di tempat tujuan dengan selamat yang datangnya dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan sekarang turunlah berkat Tuhan jadi bagian umat Tuhan. Sehingga apa yang dikerjakan umat Tuhan diberkati oleh Tuhan. Dibedakan dengan orang-orang yang tidak tahu menghormati Tuhan. Umat Allah menerima berkat di dalam kasih Allah Bapa, dalam kekuatan, dalam kasih Tuhan Yesus, penghiburan Allah Roh Kudus menjadi bagian umat-Mu mulai pagi ini sampai Tuhan datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang diberkati Tuhan berkata, amin.